Pada zaman dahulu di wilayah selatan Pulau Jawa, berdiri kerajaan besar bernama Pajajaran. Sang Raja Mundingwangi memiliki seorang putri cantik jelita bernama Kadita. Putri Kadita sangat dicintai rakyat karena kecantikannya, kebaikan hatinya, dan kelembutannya yang menenangkan. Namun, kecantikan Putri Kadita menimbulkan kecemburuan dari para selir istana. Salah satu selir, Dewi Mutiara, sangat iri dan ingin anak kandungnya menjadi pewaris tahta. Ia pun merancang rencana jahat untuk menyingkirkan Kadita agar putrinya bisa menjadi satu-satunya penerus kerajaan. Dewi Mutiara yang dipenuhi ambisi segera menemui dukun sakti untuk mencelakai Putri Kadita. Ia ingin membuat sang putri tampak hina di mata rakyat dan raja. Dengan bantuan ilmu hitam, sang dukun mengutuk Kadita agar tubuhnya dipenuhi borok yang menjijikkan dan tak bisa disembuhkan. Tak lama setelah kutukan itu dilancarkan, tubuh Kadita dipenuhi luka dan borok yang mengeluarkan bau busuk. Istana gempar. Tabib kerajaan tak mampu menyembuhkannya. Rakyat mulai takut dan menganggap Kadita sebagai pertanda buruk. Inilah awal penderitaan sang putri malang. Raja Mundingwangi sangat sedih melihat kondisi putri tercintanya. Ia memanggil tabib dari berbagai penjuru, namun tak satu pun bisa menyembuhkan Kadita. Dewi Mutiara terus menyebarkan fitnah, menyebut Kadita sebagai pembawa sial. Suasana istana pun makin tak tenang. Para penasihat kerajaan yang terpengaruh hasutan Dewi Mutiara menyarankan agar sang putri diasingkan demi keselamatan kerajaan. Dengan hati hancur, Raja Mundingwangi akhirnya merelakan Kadita pergi. Putri itu pun melangkah meninggalkan istana tanpa dendam di hatinya. Sendirian Kadita berjalan menyusuri hutan lebat dan pegunungan. Ia tak tahu kemana arah tujuannya, hanya angin malam dan air mata yang menemaninya. Meski tubuhnya sakit dan lemah, ia tetap melangkah, percaya bahwa Tuhan pasti menunjukkan jalan keluar dari penderitaannya. Dengan hati hancur dan tubuh penuh luka, Kadita melangkah ke laut. Ia membiarkan ombak besar menelan tubuhnya. Namun alih-alih tenggelam, air laut justru menyambutnya dengan lembut. Di tengah gelombang, tubuh Kadita mulai berubah. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi padanya. Luka-luka yang selama ini menyiksa perlahan menghilang. Kulitnya kembali mulus, wajahnya bersinar lebih cantik dari sebelumnya. Laut Selatan telah menyembuhkannya, tapi bukan hanya tubuhnya yang berubah, jiwa Kadita pun disucikan, seolah terlahir kembali sebagai sosok baru. Laut Selatan bukanlah lautan biasa. Di dalamnya hidup makhluk-makhluk gaib dan kekuatan alam yang dahsyat. Mereka merasakan aura suci dan kekuatan dalam diri Kadita. Tanpa ragu, mereka menyambutnya sebagai pemimpin, ratu baru yang akan menjaga keseimbangan alam laut. Sejak saat itu, Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Ia memerintah kerajaan gaib di dasar laut dengan bijaksana dan penuh wibawa. Kekuatan magisnya tumbuh, dan namanya mulai dikenal di seluruh tanah Jawa menjadi legenda yang abadi. Nyi Roro Kidul memimpin kerajaan laut dengan adil dan bijaksana. Para makhluk halus menghormatinya sebagai Ratu Agung. Ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, jauh di dalam hatinya, kenangan masa lalu sebagai Putri Kadita tetap tersimpan. Meski tinggal di alam gaib, Nyi Roro Kidul sering muncul dalam mimpi para raja Jawa. Ia memberi petunjuk, peringatan, bahkan perlindungan. Hubungan spiritual antara dirinya dan para raja terus terjalin erat, seolah takdir mereka sudah ditulis sejak awal dunia tercipta. Konon Nyi Roro Kidul memiliki ikatan batin dengan raja-raja Mataram, termasuk Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Setiap raja baru dipercaya harus melakukan ritual khusus untuk meminta restu dan perlindungan darinya, sebagai tanda penghormatan pada Sang Ratu Laut Selatan. Masyarakat percaya bahwa Nyi Roro Kidul sering muncul di pantai Parangtritis, mengenakan kebaya hijau. Karena itu, warna hijau dianggap pantangan di kawasan selatan. Banyak kisah misterius terjadi, terutama pada mereka yang melanggar larangan atau bersikap tak sopan. Ombak besar yang menghantam pantai selatan sering dipercaya sebagai tanda murka Nyi Roro Kidul. Konon saat ia sedang marah atau sedang mengambil seseorang ke kerajaannya, ombak akan menggulung kuat tanpa ampun. Banyak kejadian hilangnya orang yang dikaitkan dengannya. Namun tak semua kisah tentang Nyi Roro Kidul berbau menakutkan.
Banyak pula yang percaya ia sosok pelindung. Orang-orang yang datang dengan niat tulus dan hati bersih, konon mendapat berkah, perlindungan, bahkan petunjuk hidup dalam mimpi dari Sang Ratu Lautan. Legenda Nyi Roro Kidul hidup dalam tradisi, seni dan budaya masyarakat Jawa. Kisahnya diceritakan turun-temurun lewat tembang, wayang, hingga tari. Ia bukan sekadar tokoh mistis, tapi simbol kekuatan alam, keadilan, dan keteguhan hati seorang perempuan yang dikhianati. Begitulah kisah Putri Kadita yang berubah menjadi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dari pengusiran dan penderitaan, ia bangkit menjadi legenda abadi. Namanya tak akan pernah hilang, terus hidup dalam ombak, dalam angin laut, dan dalam hati masyarakat sepanjang masa.